Ya, kita lanjutkan kembali. Bung Ege, tadi sebelum ke bapak-bapak politisi nih ya, tadi masuk tuh di akhir-akhir PBB di situ. Kalau kita lihat kontribusi PBB selama ini untuk pemerintahan Pak Jokowi seperti apa sehingga harus diakomodir? Dua hal, yang pertama ini menegaskan secara cepat karena ada Kodari di sini. Effendi Ghazali tidak pernah menyatakan presidennya bodoh, tapi alasan untuk mereshuffle yang membuat presidennya marah, Karena dua kali bodoh kebodohan, itu ya. ternyata tidak diatasi dengan cara sekarang ini. Walaupun pada Kementerian Perdagangan ada gitu ya. Jadi alasan-alasan bodoh pada waktu itu menurut saya tidak menjadi persoalan utama. Lebih menjadi persoalan utama ini adalah Jadi akomodasi. begini, Bang Ege, jadi begini Akomodasi ya. partai politik. Partai-partai politik Iya, untuk begini, Bang ketenangan Bapak Presiden dan stabilitas politik. Itu mungkin tidak dieksplisitkan oleh Presiden ya. Ya. Tapi memang ada problem dengan impor kita Ya. yang terlalu mudah. Nah, beliau mungkin menyatakan atau mengutip atau kita membahas soal minyak goreng karena itu paling menonjol. Tetapi pada hari ini pemerintah sedang melakukan perubahan sangat besar. Itu lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu mengeluarkan kebijakan agar semua produk ya, furniture, ATK yang kecil-kecil itu semuanya diadakan dari dalam negeri. 832. Termasuk kalau Sebentar, iya, Bapak, iya. boleh nggak? Nah, Saya nggak mau bahas itunya. Iya, Saya oke. mau bahas ini kenapa PBB belakangan masuk. Kalau Anda melihatnya kenapa? sebentar, ini kan belum tuntas. Ini kan belum tuntas. Jadi perlu dituntaskan sedikit. Yang kedua, ya kalau beliau saya reshuffle, bisa jadi itu kan ekspresi kemarahan terhadap banyak hal, termasuk di dalamnya adalah kementerian dalam perdagangan dan kementerian pertanahan begitu. Jadi jangan terlalu harfiah, Bung. Oh, dalam bukan. komunikasi itu kan ada konteks gitu. Nah, Oh, iya. konteks itu harus kita tangkap juga dengan lebih luas begitu. Justru kalau harafiah benar semua ini. Ya kan, karena hak prerogatif presiden. Justru karena konteks, Iya. saya melihat konteks marahnya itu bagaimana Iya. dan apa yang dilakukan. Tapi boleh Iya, balik iya. ya ke PBB Balik ini lagi sekarang. poin saya. Iya. Ke PBB ini karena ada dua partai lain. Jadi PBB ini saya juga pada waktu itu agak terkejut karena yang pertama saya merasa waktu itu Bapak Yusril sebagai Ketua Umum PBB, Profesor Yusril itu adalah lawyer profesional buat mungkin Pak Jokowi dalam kasus apa begitu ya pada waktu itu atau mungkin bersengketa di mana gitu. Tapi ternyata Bapak Wakil Menteri yang baru kita ini, kita ucapkan selamat loh semuanya ya kepada yang jadi menteri maupun iya. wakil menteri kelima-limanya. Pak Afrian Sanur ini menyatakan bahwa sebetulnya sudah lama kami mendukung Bapak Joko Widodo. Nah, pengamat ini justru harus menerjemahkan sekarang ini bentuk dukungannya dalam bentuk apa selama ini. Doa pasti, kan kita semua mendukung dalam doa. Kalau bicara dukungan harusnya PDI Perjuangan lah yang Nah, mendukung iya, paling iya, banyak, iya. harusnya kursinya nambah gitu. Saya pikir bakal nambah tadi, ternyata Tapi enggak. saya ingin memberikan komentar sedikit tentang Presiden marah. Ya. Kalau Presiden marah saya kira tidak ditujukan kepada orang per orang. Tetapi Presiden ingin membangun kesadaran kolektif. Ya. Inilah tantangan besar bangsa ke depan. Kita harus mencari solusi. Itu sebabnya misalnya contoh ekonomi impor. Kita selama ini dikritik ekonomi kita memang lapar impor. Itu sebabnya Presiden menyatakan itu. Tetapi tidak berarti terus si orang itu, bahwa orang itu kena reshuffle, itu memang Oke. ada koinsidensi. Itu urusan saya, nanti saya reshuffle. Orang dong Soal Pak. tadi Masa kementeriannya di reshuffle? lebih banyak parpol yang diakomodasi, saya kira memang begini. Salah satu ciri Pak Presiden Jokowi itu dia terobsesi. Terobsesi dengan semangat persatuan nasional. Oke. Itu sebabnya ketika sejak awal memasukkan rival utamanya ya saat itu Pak Prabowo, Iya. itu kan sudah indikasi jelas bahwa Pak Presiden memaknai tantangan pembangunan ke depan adalah menciptakan persatuan yang kokoh di tengah-tengah turbulensi ekonomi global, di tengah-tengah geopolitik yang tidak menentu dan seterusnya. Jadi obsesi itu dengan politik yang dinamis ini membuat Pak Jokowi melakukan harmonisasi, konsolidasi kepentingan Oke. ya untuk merespon Artinya persoalan. bagus dong ini untuk kedepannya ya, untuk Saya kira bagus. kestabilan Ini politik bagus nasional sekali juga itu sangat sebabnya bagus. selamat datang untuk Pak Zulhas, selamat datang untuk yang lain-lain dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah di luar kabinet. Oke, selamat datang untuk PAN bergabung katanya. Prof. Ya kalau Bang Jul itu kan memang kalaupun selama ini belum bergabung, Bang Jul itu kan tidak punya handicap. Tidak punya hambatan berkomunikasi dengan semua ketua umum parpol kan. Dan memang PAN setahun yang lalu sudah memutuskan di Rakernas, saya sebagai pimpinan sidang waktu itu bukan maunya Bang Jul pribadi ya, tapi itu kemauan dari seluruh partai PAN dia ya. se-Indonesia bahwa kita ingin berkontribusi untuk ikut andil menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, kemarin tuh memang walaupun setahun PAN sudah bergabung, Mbak Duyangga,
PAN itu tidak pernah menargetkan harus ini harus itu Bang Iki. Bahkan hari Senin tanggal 13 Juni, Bang Jul tuh masih di Jawa Tengah, nggak tahu apa-apa. Pulang, ini Yan kok ribut sekali masa reshuffle, kita belum ada apa-apanya ini. Baru Selasa sore dipanggil, dan kita juga nggak tahu kalau misalkan Bang Jul akan diamanahkan menjadi Menteri Perdagangan. Oke, ini sudah memberikan dukungan setahun belakangan ya. Ini Setahun. dukungan tanpa pamrih ini kalau saya bilang. Dukungan tanpa pamrih akhirnya Iya, berbuah sudah hasil. agak Tapi lama, gini, sudah agak lama Tapi begini, kalau tapi saya belum lihat- dapat, kurang lebih gitu. Nggak apa-apa juga dong, boleh Bukan. dong. Kalau saya lihat Bang Jul kan memang Fair. dari awal nggak mau jadi menteri karena tawarkan di situ waktu itu ada kader-kader partai yang lain lah ya. Ya. Tapi pada akhirnya kan Pak Presiden meminta ketua umum. Nah mungkin Pak Presiden sudah sampaikan juga di jumpa pers beberapa kali diulang oleh TV One, jam terbang Ya. atau kepayaan Bang Jul kan sudah tidak diragukan lagi. Pernah Menteri Kehutanan, pernah Ketua MPR, kemudian Wakil Ketua MPR. Intinya kalau dari persoalan, dan Bang Jul ini latar belakang juga pengusaha. Jadi Nah. pas lah ya ngurusin minyak goreng, Iya. perdagangan tuh masih masuk ya. Ya insya Allah pas itu. Dan saya yakin Bang Jul akan sungguh-sungguh. Nah oleh karena itu kami di internal partai juga, kami tidak ingin terlalu memberikan beban berat pada Bang Jul untuk di internal partai. Oke. Jadi saya misalnya sudah ditunjuk sebagai Ketua Pemenang Pemilu Nasional. Ya tentu saya akan meramu ini supaya Bang Jul akan lebih concern untuk menyelesaikan di Kementerian Perdagangan. Oke, yang ditunjuk untuk menggantikan Bang Zul di MPR belum? Belum. Oh, belum ya, oke. Belum itu. Ya menurut saya itu kelanjutannya. Bang Yandri nanti calon paling kuat Belum, kalau belum. menurut saya adalah Bang Yandri. Tunggu, Itulah tunggu, kelanjutan tunggu. dari reshuffle Jangan kabinet. dulu ikut ketua umum Yaitu kami dong. reshuffle, Jangan reshuffle Bang Kodari pimpinan jangan MPR. kayak ketua umum PAN aja nih Bang Kodari. Ya boleh dong, kan pengamat kan boleh ngomong bebas. Bebas ya. ngomong pengamat. Sudah- Oke, sudah kita balik pasti lagi. ada- Tapi Topik ada kita. alasannya loh, ada Ya. alasannya loh. Karena selama ini Bang Yandri ini notabene merupakan politisi PAN yang paling dekat dengan Bang Zul. Biar Bang Zul dan yang memutuskan bersama-sama nanti. dalam perjalanan perjuangan Bang Oke. Zul. Begitu. Walaupun paling dekat kan nggak mesti jadi wakil ketua MPR. Oke, Iya, iya. saya